Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arum Agustin Arfiani dengan NIM 2510611397. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai dinamika dan perkembangan hak asasi manusia pada setiap era, mulai dari era pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi. Berikut penjelasan dari saya. Hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM itu merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak manusia itu lahir, dan ini tuh nggak bisa dicabut oleh siapapun. Secara konsep, HAM itu seharusnya berlaku universal dan tidak bergantung pada kondisi apapun. Tetapi dalam praktiknya, terutama nih di Indonesia, negara kita, perlindungan HAM itu nggak selalu berjalan sesuai dengan prinsip tersebut. Perkembangannya justru menunjukkan pola yang tidak stabil, di mana pada satu periode HAM itu bisa dihormati, tetapi pada periode lain justru itu malah dibatasi. Hal ini nih yang nunjukin kalau misalnya dalam konteks Indonesia HAM itu nggak berdiri sendiri, tetapi sangat bergantung pada situasi negara. Oke, faktor utama yang mempengaruhi perkembangan HAM itu bukan hanya keberadaan aturan hukum, tapi bagaimana nih kekuasaannya itu dijalankan. Dalam banyak kasus, aturan tentang HAM sebenarnya itu udah ada, tapi implementasinya yang bergantung pada kepentingan politik dan prioritas pemerintah. Yang memiliki arti ketika kekuasaan cenderung ingin stabil, HAM itu bisa dibatasi. Sebaliknya, ketika ada tekanan untuk demokratisasi, HAM itu mulai dibuka. Dari sini nih terlihat kalau misalnya relasi antara HAM dan kekuasaan itu tuh sangat erat. Pada masa kemerdekaan, sebenarnya Indonesia itu sudah memiliki fondasi hukum yang cukup kuat terkait HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hal ini itu menunjukkan kalau misalnya dari awal negara itu tuh udah mulai mengakui pentingnya hak-hak dasar warga negara. Secara normatif, ini tuh merupakan langkah yang maju karena nggak semua negara langsung memiliki dasar HAM yang jelas di awal kemerdekaannya. Nah, tapi dalam praktiknya kondisi saat ini itu tidak memungkinkan untuk menjalankan prinsip HAM secara maksimal, di mana negara itu tuh masih berada dalam situasi yang belum stabil, sehingga prioritas utama pemerintah itu adalah mempertahankan kedaulatan. Dalam kondisi seperti ini nih, pendekatan yang diambil itu cenderung pragmatis, yaitu mengutamakan keamanan dibandingkan perlindungan hak individu. Ini itu nunjukin kalau misalnya dalam situasi kritis, HAM itu tuh seringkali jadi hal yang dikorbankan. Dari masa pasca kemerdekaan ini, kita bisa lihat nih bahwa di masa ini negara itu belum secara aktif ngelindungin HAM, tetapi juga belum sepenuhnya menindas masyarakatnya. Jadi posisi HAM itu berada di tengah-tengah, yaitu diakui secara hukum tetapi belum menjadi prioritas dalam prakteknya. Hal ini itu jadinya memperlihatkan bahwa keberadaan aturan aja tuh nggak cukup tanpa adanya kondisi yang mendukung untuk menjalankannya. Sekarang kita masuk ke Orde Lama, khususnya pada periode demokrasi terpimpin. Di sini itu terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam struktur kekuasaan. Kekuasaan itu jadi semakin terpusat dan mekanisme pengawasannya itu nggak berjalan dengan baik. Dalam situasi ini juga, ruang kebebasan masyarakat itu semakin menyempit, atau bisa dibilang mulai menyempit ya, terutama dalam hal menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Nah, ini itu termasuk perubahan penting pada masa ini karena pergeseran dari mengabaikan HAM menjadi membatasi HAM secara aktif, di mana ini itu negara itu tidak lagi hanya fokus pada stabilitas, tetapi mulai menggunakan kekuasaannya buat mengkontrol masyarakat. Nah, perbedaan pendapat itu tuh malah dipandang sebagai ancaman nih sama pemerintah, sehingga kebebasan itu bukan lagi dianggap sebagai hak, tapi sesuatu yang bisa dibatasi demi kepentingan negara. Oke,
Pada masa Orde Baru, pemerintahan itu menempatkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Secara ekonomi emang ada nih perkembangan, tetapi hal ini itu diiringi dengan pembatasan kebebasan masyarakat, mulai dari pers dikontrol, masyarakat tidak bisa kritik secara bebas, yang artinya kritik itu dibatasi, dan ruang partisipasi publik itu jadi sangat terbatas. Kita coba kali ya, mulai dari contohnya nih pada zaman Orde Baru ini. Apa sih contohnya yang emang kita tuh pasti semuanya tahu? Salah satu contohnya itu adalah penculikan aktivis pada tahun 1998. Selain itu, gerakan mahasiswa juga sering banget dibatasin dan diawasi sama pemerintah. Bahkan pernah juga nih dibubarin karena dianggap mengganggu stabilitas negara. Media juga dianggap tidak bebas karena adanya sensor dari pemerintah. Nah, dari contoh-contoh yang udah saya sebutin tadi, ini tuh menunjukkan kalau misalnya kebebasan itu tuh nggak cuman dibatasin, tetapi ditekan juga nih secara langsung sama pemerintah. Kalau misalnya kita dibandingin dengan periode sebelumnya, pelanggaran HAM itu pada masa ini memiliki pola yang lebih jelas, yaitu dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Negara itu nggak hanya membatasi, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pelanggaran HAM. Ini itu nunjukin bahwa ketika kekuasaan tidak diawasi, potensi penyalahgunaan itu menjadi sangat besar. Oke, kita langsung masuk ke masa reformasi, di mana di era reformasi ini itu membawa perubahan yang sangat signifikan dalam perlindungan HAM. Kebebasan pers mulai dibuka, masyarakat lebih bebas berpendapat, dan berbagai lembaga HAM itu udah mulai dibentuk. Secara struktural, ini itu merupakan kemajuan karena ada upaya untuk memperbaiki sistem yang sebelumnya tuh tertutup. Nah, tapi perubahan ini itu juga nggak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Banyak banget kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum diselesaikan secara tuntas. Selain itu, dalam prakteknya masih ditemukan pelanggaran HAM. Meskipun tidak seintensif sebelumnya, pada era-era sebelumnya, hal ini itu nunjukin kalau misalnya perubahan sistem itu nggak otomatis diikutin dengan perubahan prakteknya. Kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, terdapat pola yang cukup konsisten, yaitu bahwa HAM itu sangat bergantung pada bagaimana kekuasaan dijalankan. Ketika negara lemah, HAM cenderung terabaikan. Tetapi ketika negara kuat dan kekuasaan terpusat, HAM malah dibatasi. Nah, ini itu nunjukin nih kalau misalnya masalah utamanya bukan pada kurangnya aturan, tapi pada bagian kekuasaan yang dikontrol. Nah, menurut saya pribadi, perkembangan HAM di Indonesia sampai saat ini masih menunjukkan ketergantungan yang kuat terhadap kondisi politik dan bagaimana kekuasaan dijalankan, yang artinya perlindungan HAM itu belum benar-benar berdiri sebagai prinsip yang konsisten, tetapi masih bisa berubah tergantung pada kepentingan pemerintah yang berkuasa. Dalam beberapa situasi, HAM itu bisa ditegakkan dengan baik, tapi dalam situasi lain, bisa saja ini tuh diabaikan atau bahkan dibatasi. Nah, hal ini itu nunjukin nih kalau masalah utama itu nggak terletak pada kurangnya aturan, karena secara hukum Indonesia itu memang udah memiliki cukup banyak regulasi yang mengatur HAM. Yang menjadi persoalannya itu adalah penegakan hukum yang belum konsisten dan masih dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Selama hukum masih bisa dipilih-pilih dalam penerapannya, maka perlindungan HAM akan selalu berada dalam posisi yang tidak pasti. Selain itu, belum tuntasnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu itu tuh juga menjadi hambatan besar nih, karena hal ini itu bukan hanya soal keadilan, bagi korban, tetapi ini tuh juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap negara kita sendiri kan. Jadi jika kasus-kasus besar aja nggak bisa diselesaikan, maka akan muncul kesan bahwa pelanggaran HAM itu tuh bisa terjadi tanpa konsekuensi yang jelas. Dalam jangka panjang, kondisi ini tuh berpotensi melemahkan komitmen terhadap perlindungan HAM itu sendiri.
Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan HAM di Indonesia menunjukkan pola yang tidak konsisten dan sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan. Pada masa awal kemerdekaan, HAM itu cenderung terabaikan karena kondisi negara yang belum stabil. Memasuki Orde Lama dan Orde Baru, pembatasan HAM justru dilakukan secara lebih aktif dan sistematis oleh negara. Sementara itu, pada era reformasi, meskipun telah terjadi kemajuan dalam hal kebebasan dan kelembagaan, implementasi HAM masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini itu menunjukkan kalau persoalan HAM di Indonesia itu gak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum aja, tetapi juga dengan bagaimana kekuasaan ini dijalankan dan diawasi. Selama kekuasaan masih memiliki ruang untuk bertindak tanpa pengawasan yang masih memiliki ruang untuk bertindak tanpa pengawasan yang kuat, maka potensi pelanggaran HAM itu akan tetap ada. Oleh karena itu, dapat dikatakan kalau misalnya tantangan utama ke depan bukan hanya mempertahankan aturan yang udah ada, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut tuh benar-benar dijalankan secara konsisten dan adil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.